Shalom, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, saat ini ya Tuhan kami membawa hati kami membawa kerinduan kami untuk beribadah ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang melawat kami ya Tuhan, hadir di tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
Kami bersyukur. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Kami naikkan pujian hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berseru ya Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kami berseru ya Tuhan. Penyelamatku, sungguh terpujilah. Mulut kami memuji-Mu ya Tuhan. Ku memuji nama-Mu ya Tuhan. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau. Baiklah jemaat saja. Yesus, padamu ku berseru. Padamu ku berseru. Terpujilah Kau. Ku memuji nama-Mu. Haleluya. Sepanjang umur terpujilah Yesus. Padamu ku berseru. Kaulah penyelamat. Terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih ya Bapa, kami merasakan Kau melawasi kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami berseru ya Tuhan, memuji nama-Mu ya Tuhan. Siapapun yang jadi beban kami saat ini ya Tuhan, pergumulan kami saat ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau berikan waktu yang terbaik ya Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan, membawa hati kami yang benar-benar ya Tuhan, beribadah kepada Bapa, kerinduan kami ya Tuhan. Bukan karena kebetulan ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, karena kasih-Mu ya Tuhan, karena pernyataan-Mu, kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Baiklah kami mengalami hari-hari terus bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Kita dapat harapan kemenanganmu, ku datang menyembah, bawa hatiku membawa hati.
sungguh baik ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Lagi Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi. Sekutu dalam damai sejati. Ku dapat hadirmu ya Tuhan. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rindu hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi. Sekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Oh, ku dapat hadirmu. Inilah rinduku. Oh, inilah rinduku. Bersama-sama hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang melayakan kami, yang ubahkan kami, pulihkan kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar, telinga kami ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Yesus. Setiap manusia telah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Kita percaya Yesus yang beda, Yesus Tuhan yang beda. Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu
kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Kami bisa menikmati kehadirat-Mu Tuhan, kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa biarkan setiap pujian kami, penyembahan yang kami menjadi doa yang harum bagi Tuhan. Dan Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami, Engkau yang bertata di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Karena hanya cuma Engkau yang layak terima segala pujian, pengagungan, kemuliaan dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan jamah hati kami. Sehingga ketika firman ini ditaburkan, firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk Engkau menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom. Kita bulan ini temanya adalah mempelai Kristus ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan tema tersebut. Namun hari ini saya akan memberikan tema di dalam khotbah saya adalah hidup sebagai mempelai Kristus dipanggil untuk bersekutu. Hidup sebagai mempelai Kristus adalah kita harus tahu kita dipanggil untuk bersekutu. Nah, persekutuan ini ada dua. Persekutuan secara pribadi kita dengan Allah, di mana hubungan kita yang pada saat kita masih berdosa, kita terpisah dari Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, kita diperdamaikan dengan Allah melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita yang dahulu terpisah, kita dahulu ya berdosa, kita yang dahulu akan menerima hukuman yang kekal, tetapi karena kasih karunia Allah kita percaya, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan keselamatan itu. Dan bukan hanya itu saja, kita diberikan hak istimewa. Maka Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata bahwa mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, tapi kita diberikan hak istimewa di mana melalui pimpinan Roh Kudus kita berseru ya Aba, ya Bapa kepada Allah. Dahulu harusnya kita binasa. Dahulu harusnya kita menerima hukuman. Kita dahulu harusnya menerima konsekuensi dari dosa yang ada dalam hidup kita. Tetapi karena kasih Allah begitu besar, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu saja, kita diberikan hak istimewa untuk dapat menyebutnya, memanggilnya ya Aba, ya Bapa, begitu ya dalam hidup kita. Nah, artinya persekutuan yang pertama itu persekutuan kita dengan Tuhan. Hubungan yang jauh menjadi dekat. Nah, yang kedua adalah hubungan antara sesama. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang terutama itu cuma dua. Dan yang paling utama. Yang pertama kasihi Tuhan Allah, yang kedua kasihi sesama. Itu hukum yang terutama. Jadi kalau seandainya kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, tapi kita tidak memiliki hati untuk mengasihi sesama, maka kita harus mempertanyakan atau melihat lebih jauh apa yang telah kita pelajari atau apa yang telah kita renungkan dari pertumbuhan iman kita selama ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bersekutu. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga di dalam Yohanes pasal 17, pokok doa Tuhan Yesus untuk murid-murid apa? Jadikan mereka satu, sama seperti aku dan Bapa satu. Itu doa Tuhan Yesus untuk murid-murid. Dan kalau kita baca secara menyeluruh ayat itu, maka kita tidak hanya menemukan hanya sampai kepada murid-murid saja, tetapi sampai kepada apa? Buah pemberitaan mereka. Nah, buah pemberitaan mereka itu siapa? Ya kita ini, orang-orang yang hasil dari pekabaran Injil, orang-orang yang bertobat dari pemberitaan Injil, orang-orang yang menemukan Kristus dari pemberitaan misionaris yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Artinya, pokok doa yang Tuhan berikan bagi kita semua adalah kita menjadi satu. Nah, dalam persatuan itu maka kita dipersatukan sehingga kita memiliki persekutuan sebagaimana kita adalah gereja atau kita adalah jemaat. Jadi persekutuan itu berarti menerima kasih dari orang lain
gitu ya, sama seperti persekutuan kita dengan Allah ya. Kita menerima kasih dari Allah gitu ya, dan kita memberikan kasih kepada orang lain. Kita meresponi kasih Allah dengan mengasihi Tuhan juga. Maka saya selalu mengatakan ya, sering mengatakan kepada kita semua dalam pengajaran, dalam PA, bahwa hal yang fair sebenarnya adalah ketika Yesus mau mati buat kita, adalah kasih kita kepada Yesus pun kita mau mati bagi dia. Itu adalah hal yang fair. Gitu ya. Benar nggak? Dia memberikan segala-galanya, maka kita yang mendapatkan segala-galanya itu pun memberikan hidup kita sepenuhnya kepada dia. Itu respon yang adil. Respon yang nggak adil adalah kita menerima sepuas-puasnya, kemudian kita seenaknya. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan bukan manusia. Tetapi manusia saja tahu tentang rasa adil, bagaimana kita bisa menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu loh. Nah ini kita harus pahami bahwa persekutuan itu adalah di mana kita mendapatkan kasih dari orang lain, kemudian kita juga memberikan kasih itu kepada orang tersebut. Nah kepada Tuhan kita mendapatkan kasih dari Allah kepada kita diselamatkan, maka kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk memuliakan Allah dalam segala aspek. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, ibadah yang sejati itu adalah seluruh tubuh kita. Gitu ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Kemudian terjadi pembaharuan budi supaya engkau dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, gitu ya. Nah, terkait dengan persekutuan yang pertama itu dengan Allah, begitu pula dengan persekutuan yang ada di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, di dalam anggota jemaat, di mana kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, yang telah diselamatkan oleh darah yang sama, salib yang sama, luka yang sama, oleh satu pribadi yang menebus kita. Dengan demikian kita dipersatukan di dalam darah Kristus. Nah, dengan darah yang sama ini kita memberikan hal yang sama pula kepada saudara kita sebagai orang percaya dalam gereja. Kalau kita mau melihat bagaimana hubungan timbal balik ini, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mencontohkannya. Berapa banyak peristiwa yang kita baca dalam Alkitab menggambarkan hal tersebut. Salah satunya itu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus juga menerima seorang perempuan berdosa membasuh kakinya dengan air mata. Kemudian Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan kepada Maria dan Marta untuk membuat jamuan makan bagi dia juga. Tuhan Yesus memberi makan banyak orang juga, tapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi Sakeus untuk menikmati makan malam di rumahnya juga. Itu persekutuan. Kita saling bersekutu. Ada kerelaan memberikan sesuatu, menerima sesuatu. Tanpa ada rasa canggung, tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada rasa tuntutan gitu loh. Tapi itu hanya terjadi secara natural. Nah itu persekutuan. Jadi kalau seandainya kita berkata bahwa saya mau pergi persekutuan, tapi ketika kita datang ke persekutuan kita hanya cuma asik sendiri gitu ya. Tujuan kita datang persekutuan hanya untuk ibadah ini memuji memuliakan Tuhan. Setelah setelah pujian penyembahan, mendengarkan renungan firman Tuhan, setelah itu selesai pulang. Saudara, itu bukan esensi dari persekutuan. Hubungan saudara dengan Tuhan dapat, tapi hubungan dengan sesama tidak dapat. Itu bukan bagian di dalam kekristenan. Sebab ketika kita belajar, persekutuan itu adalah kita memberikan kasih, kita menerima kasih. Artinya ada hubungan yang dekat, hubungan yang akrab antara kita dengan sesama. Nah, sebagai mempelai Kristus, Tuhan memanggil kita untuk memiliki hubungan yang demikian. Sebagaimana kita dipersatukan dengan Allah, begitu pula kita juga dipersatukan dalam tubuh Kristus. Kita yang berdosa dipersatukan dengan Allah dalam persekutuan yang abadi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, tapi kita juga dipersekutuan juga di dalam hubungan kita dalam komunitas orang-orang percaya. Makanya Pak Paulus menegur jemaat-jemaat bahwa tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Semua kita satu
satu di dalam Kristus. Dan ini adalah panggilan bagi mempelai Kristus. Artinya kita harus saling membantu sehingga kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan saat kita memberi dan menerima kasih di dalam persekutuan. Makanya kalau seandainya di dalam gereja ada perselisihan, ada pertikaian gitu ya, ada kepahitan, kita perlu merenungkan lebih jauh terkait dengan karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Mengapa demikian? Sangat sederhana begini. Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus juga mengasihi saudara. Kalau saya diselamatkan dengan darah Kristus, maka saudara juga diselamatkan dengan darah Kristus. Terus hak apa saya untuk menghakimi saudara? Bukankah kita sama-sama diselamatkan dengan darah yang sama? Kita tidak memiliki harga yang berbeda. Yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah, enggak. Harganya itu sama, yaitu darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Karena dia dibayar dengan darah yang sama seperti apa yang saya terima, maka harga kita sama. Ketika harga kita sama, saya tidak punya hak untuk menghakimi dia atau membenci dia. Sebab apa? Karena Yesus mengasihi dia. Bagaimana Yesus mengasihi dia, tapi saya membenci dia, tapi saya mengasihi Yesus? Tidak bisa. Saya mengasihi dia, walaupun saya sakit hati sama dia. Kenapa? Karena Yesus mengasihi dia. Ibaratnya begini, dalam hubungan gitu ya, saya dalam konseling pernikahan, bahkan dengan beberapa teman juga share gitu ya, saya selalu menyampaikan begini, kalau kamu menikah sama pasanganmu, kamu harus paham bahwa kamu menikah, menerima dia plus keluarganya. Gitu ya. Jadi kamu nggak bisa menikah dia tapi kamu menolak keluarganya, nggak bisa. Sebab dia bukan milikmu sendiri, dia milik orang tuanya juga. Jadi kalau kamu mencintai dia, kamu harus mencintai bapaknya, mencintai ibunya, mencintai adik-adiknya. Walaupun dalam tanda petik itu ya, di sinetron-sinetron mertua itu gitu ya, di sinetron itu enggak gitu ya. Begitu ya. Tapi karena saya mencintai dia, maka saya juga mencintai ibunya. Saya mencintai dia, bahkan saya mencintai mertua saya yang begitu gitu loh, yang di sinetron itu gitu ya. Begitu. Jadi kalau ya sama begitu, ketika saya mencintai Yesus, maka saya harus mencintai saudara saya yang walaupun dia menyakiti saya gitu loh. Sebagaimana kita adalah hubungan di mana Kristus adalah mempelai laki-laki dan saya adalah mempelai perempuan, jemaat adalah mempelai perempuan. Saya mengasihi Yesus, Yesus mengasihi dia. Bagaimana bisa saya bisa membenci dia? Gitu ya. Saya mengasihi istri saya, tapi mertua saya nggak enak banget buat saya gitu loh. Terus saya nggak mau menerima mertua saya. Nggak bisa. Saya mengasihi istri saya mengasihi mertua saya. Begitu juga sebaliknya, nanti kalau seandainya udah punya anak dan akhirnya punya menantu gitu ya. Kamu mengasihi anakmu, maka mengasihi juga pilihan anakmu itu. Karena kenapa? Karena anakmu mengasihi pasangannya. Gitu loh. Jadi balasannya itu seimbang, setimpal gitu loh. Kasih itu namanya persekutuan. Tidak ada tembang pilih, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya itu seimbang. Kita menerima kasih, kita memberikan kasih yang sama. Nah, gereja harusnya memiliki nilai ini, kasih yang sama, satu dengan yang lain. Di antara jemaat gitu loh. Bahkan mungkin kritik juga bagi para pendeta gitu ya, kepada saya juga gitu. Mengasihi jangan tembang pilih, lihat domba gemuk, domba kurus gitu ya. domba tambun sama domba penyakitan gitu. Gini. Nggak boleh kayak gitu. Kalau ketemu saya seperti itu, tegur saya. Kasih yang harusnya saya berikan kepada domba adalah kasih yang seimbang. Sebagaimana Kristus mengasihi mereka, mati bagi mereka, saya mengasihi mereka pun. Gitu loh. Kasih yang demikian. Kita harus membangun komunitas kita. Kita harus membangun hidup kita. Kita harus membangun kualitas persekutuan kita dengan value yang seperti ini. Dengan nilai yang seperti ini.
karena Yesus mengasihi dia, saya mengasihi dia. Nanti kalau seandainya di rumah gitu ya, diomelin sama ibu mertua. Karena pasangan saya mengasihi mamanya, saya mengasihi mamanya gitu ya. Karena pasangan saya mengasihi bapaknya, ya saya mengasihi bapaknya gitu ya. Saya mengasihi dia, saya menerima semua orang yang dia kasihi. Untuk itu saya ajak kita, mari kita lihat persekutuan yang indah yang dicontohkan, yang dituliskan dalam Alkitab. Gitu ya. Saya ajak kita untuk buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Kita akan baca bergantian ya. Saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan baca ayat yang genap, kita akan baca bergantian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Silakan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dipanggil untuk bersekutu. Kita harus paham ini ya, tujuan persekutuan itu apa? Beberapa waktu yang lalu ketika kita masuk dalam masa PSBB, semua kan gereja rata-rata ibadahnya secara online gitu ya. Dan akhirnya ada teman saya sering berkonsultasi gitu ya via WA. Dia di luar kota, dia pro ibadahnya secara tatap muka. Sehingga pas dia tanya, Shine ibadahnya sudah tatap muka? Saya katakan kita sudah ibadah tatap muka. Kemudian dia share bercerita bahwa ada temannya yang nggak mau ibadah tatap muka. Alasannya adalah dia sakit hati sama gereja. Sakit hati sama orang yang di dalam gereja, pendetanya, hamba-hamba Tuhannya gitu ya. Karena alasannya gereja hanya untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Jadi untuk apa saya ke gereja, kemudian gereja itu pendetanya hanya untuk memperkaya dirinya dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih baik saya gerejanya di rumah aja, YouTubean aja gitu ya. Saya bisa dapat informasinya banyak, bisa dari ini, dari itu, ya silakan gitu ya. Kemudian tanya pendapat saya. Saya bilang, di dalam kondisi PSBB seperti ini, bagi kebijakan-kebijakan gereja tertentu, ya silakan. Itu tidak masalah. Tetapi bagi kita, gitu ya, bagi Shine, karena kita adalah komunitasnya terbatas gitu ya, kecil, jadi tidak masalah untuk kami berkumpul gitu loh. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kita untuk berkumpul, bersekutu. Karena kalau seandainya kita ibadah secara sendiri-sendiri, di rumah, siapa yang menjamin pertumbuhan rohani kita? Sedangkan mari kita pahami bahwa persekutuan itu bukan hanya ajang datang kumpul. Nah saudaraku yang kekasih, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kita punya satu prinsip yang cukup tegas itu ya. Gereja bukan bioskop atau konser. Sehingga Anda datang menikmati pertunjukan, setelah itu pulang selesai. Gereja adalah persekutuan. Kita datang, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kemudian bersekutu dengan saudara seiman. Tujuannya apa? Yaitu di sini dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Ketika kita baca, maka kita akan menemukan bahwa ketika Rasul Paulus menasihati jemaat di Ibrani, dia mengatakan bahwa, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ketika kita baca ayat ini maka kita menemukan tujuan gereja, tujuan kita bersekutu adalah untuk apa? Saling memperhatikan. Jadi persekutuan itu adalah sebuah relasi antara jemaat. Relasi kita dengan Tuhan itu terjalin, tapi relasi kita dengan jemaat itu terjalin. Gereja bukan bioskop. Kita datang duduk di tempat yang kita sudah punya setiap hari gitu ya, setiap minggu itu sudah di paten lah, tempat kursi itu tempat saya itu gitu ya. Datang taruh kursi, taruh tas gitu dulu. Kemudian nongkrong dulu di luar. Taruh tas itu tanda bahwa itu shop itu punya saya itu ya. Booking gitu ya, booking punya saya gitu ya. Jadi datang gereja itu booking tempat duduknya begitu. Kemudian pas jam ibadah mulai dengar iringan musik, kemudian akhirnya masuk duduk di tempat yang sudah di booking tadi. Setelah selesai ibadah pulang-pulang gitu aja gitu loh. Ketika WL suruh untuk salaman kiri kanan gitu ya, salam gitu. Tapi pas pulang sudah lupa namanya siapa gitu ya. Hanya cuma salaman hanya karena disuruh oleh WL aja gitu loh. Berikan salaman yang terbaik bagi saudaramu, berikan senyuman yang terbaik. Gitu ya. Pulang ketemu di jalan di Indomaret gitu ya. Di ATM gitu. Kok lama banget sih di depan gitu ya. Ini tahu nggak ngapain tuh? Ngapain aja di ATM tuh? Nggak tahu tuh yang ngantri di belakang ini ada berapa banyak gitu. Gitu ya. Padahal ini yang tadi baru salaman di gereja tadi. Gitu. Nah, esensi dari persekutuan adalah di mana terjadinya hubungan bukan hanya antara kita dengan Tuhan, tetapi kita dengan sesama ketika dalam gereja. Gitu ya. Jadi panggilan untuk bersekutu adalah panggilan untuk di mana kita bisa saling menjalin hubungan sebagai orang sesama orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau seandainya WL suruh salaman, kalau belum kenal tanya siapa namanya gitu loh, tinggal di mana. Bicara bangun relasi sebagai orang-orang yang sama diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan gitu loh. Bukan hanya mau kenalan dengan yang sudah dicop aja, dipilih-pilih. Wah ini parasnya bagus nih, kayaknya masih jomblo deh gitu ya. Datang sama siapa? Oh tadi sendiri. Naik apa? Naik motor sendiri enggak? Enggak, naik Gojek gitu. Ya pulang nanti saya antar ya gitu ya. Artinya hanya terjadi karena kepentingan. Nah itu yang sama seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Hubungan yang tidak sehat adalah hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan. Sebagaimana kita mau diselamatkan Kristus, menerima dia dengan sepenuhnya, begitu pula ketika kita dipanggil untuk bersekutu, kita menerima saudara seiman kita dengan rasa tulus yang sama. Mengapa demikian? Jadi kita harus tahu ya, tujuan persekutuan itu untuk kita saling menasehati, saling menegur, saling membangun gitu ya. Tujuannya untuk apa? Di ayat 25-nya kita menemukan tujuannya untuk menasehati supaya apa? Supaya kita giat di dalam akhir zaman ini. Giat di dalam melakukan perjalanan iman, pertumbuhan iman kita menjelang hari Tuhan yang telah dekat ini. Gitu supaya apa? Jangan kendor. Jangan pergi. Jangan meninggalkan imannya, jangan loyo imannya. Jadi persekutuan itu, tatap muka itu, bertemu itu tujuannya untuk saling menasehati, saling mendorong, saling memberikan memperhatikan sehingga saudara kita dan kita sendiri menjadi lebih giat menjelang hari Tuhan. Gitu loh. Jadi itu tujuannya. Nah, kalau seandainya kita sendiri di rumah, siapa yang menjadi rekan untuk mendorong? Kesaksian yang disampaikan oleh teman saya, yang saya sampaikan kepada kita ini, membuktikan bahwa ternyata ada masalah ketika PSBB ini gitu loh. Ibadah secara online ini baik, tapi ada persoalannya. Persoalannya apa? Kepahitan itu tidak bisa diselesaikan. Saudara, dalam manajemen konflik, kalau saudara punya persoalan gitu ya, dengan bawahan dalam pekerjaan gitu ya,
untuk menyelesaikan persoalan itu apa? Work from home? Gitu? Enggak. Untuk menyelesaikan persoalan itu adalah terjadinya pembicaraan. Sehingga itu bisa selesai. Kalau tidak terjadi pembicaraan, maka tidak akan pernah selesai masalahnya. Lah kalau kita sakit hati sama kita merasa ada pendeta ini salah nih deh. Atau teman saya di gereja ini salah deh, pemain musiknya ini salah deh. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang nggak benar nih dengan dia nih. Kemudian kita, saya nggak mau ke gereja aja gitu loh. Gereja dari rumah aja karena dianya ada masalah. Saudaraku yang kekasih, yang masalah bukan cuma pelayan musiknya. Saudara juga bermasalah. Kalau melihat ada yang tidak benar, maka kita sebagai rekan yang saling menasehati, saling mendorong supaya menjadi giat, saling memperhatikan supaya menjadi giat menjelang hari Tuhan, maka kita datang dan bertemu dan man to man, istilah kita ya, man to man, dan bicara dari hati ke hati. Mengapa begitu? Karena kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dan Matius pasal 5 ayat 9 berkata bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai. Kenapa? Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak mau berdamai, maka kita kontras dengan Matius pasal 5 ayat 9. Gitu ya. Jadi kalau terjadi konflik, terjadi persoalan, terjadi perselisihan, kita sebagai anak-anak Allah, kita membawa damai. Itu tujuan persekutuan. Mengapa begitu? Karena kita adalah milik Kristus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 7, Rasul Yohanes menasehati jemaatnya pada saat itu dengan menuliskan surat ini dengan berbunyi demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, perhatikan ini. Jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Kristus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sebagai orang percaya, tujuannya adalah dalam persekutuan supaya kita saling menasehati, saling memperhatikan, supaya kita giat menjelang hari Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita telah diselamatkan oleh Kristus dan hidup di dalam terang. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam terang, tapi kita masih melakukan kegelapan, maka kita berdusta akan kebenaran. Panggilan untuk bersekutu dengan hati yang benar. Artinya sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan dan sebagai mempelai Kristus, dipanggil untuk bersekutu, maka kita harus hidup di dalam yang pertama, kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Nah, perhatikan ini, kasih persaudaraan ini bukan kiasan. Bukan kiasan. Jadi bukan lambang gitu ya, tapi kasih ini adalah yang lahir dari mereka yang telah dipersatukan oleh darah Yesus, oleh darah Kristus. Saya pernah share karena waktu dulu melayani dengan anak-anak jalanan, kita kan tinggal bareng sama anak-anak jalanan nih, gitu kan. Nah itu kan dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Jadi ketika kita hidup bersama-sama, ya kita harus jadi saudara. Nah ada yang begitu susah atau sulit mengasihi saudaranya yang lain gitu ya, padahal sama-sama anak jalanan yang telah diambil hidup di asrama. Saya menasihatinya begini, hubungan saudara itu ada dua. Yang pertama, saudara karena darah, karena keturunan. Tapi yang kedua, saudara karena tujuan. Karena ada nilai yang sama-sama diperjuangkan, maka kita menjadi saudara.
Ketika kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42-45, maka kita menemukan bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itulah kasih persaudaraan. Dalam kasih persaudaraan itu harus ada landasan yang namanya kasih di dalamnya. Ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, kemarin kita saat teduh merenungkan itu ya. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Yang kita baca, apa yang membuat Yesus memberi makan kepada mereka? Karena tergerak hatinya akan apa? Belas kasihan. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam persekutuan, yang dipanggil, mempelai Kristus yang dipanggil untuk hidup bersekutu, maka kita dilandaskan oleh kasih persaudaraan. Kita harus memiliki kasih antara satu dengan yang lain. Dan kasih inilah yang akan menuntun kita untuk memiliki kepedulian. Saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa peduli kepada orang yang kita benci. Tidak bisa. Kita nggak bisa peduli kepada orang yang tidak kita sukai. Mungkin kepo iya, tapi care enggak. Dan keponya pun mungkin untuk pansos gitu ya. Kita hanya bisa peduli, care yang benar, yang tulus kepada orang yang kita kasihi. Makanya kita akan melihat ya, contoh ini sangat sederhana gitu ya. Dalam keluarga, ibu saya akan lebih mengasihi saya daripada anak tetangga. Gitu ya. Kenapa? Karena kasihnya besar kepada saya sebagai anaknya. Tapi dia kasihnya tidak dicurahkan sama kepada anak tetangga. Tapi ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia, kasih yang saya miliki kepada anak saya haruslah sama dengan kasih yang saya berikan kepada Vena sebagai keponakan saya. Privilege yang saya berikan kepada anak-anak saya itu sama dengan privilege yang saya berikan kepada dia. Kenapa? Karena kasih yang benar. Saya mengasihi dia, kami mengasihi dia sepenuhnya. Atau sama seperti orang tua asuh gitu ya, orang tua angkat yang tidak memiliki anak kemudian mengadopsi anak gitu ya. Kalau mereka yang benar-benar memiliki kasih yang benar, mereka nggak akan pandang ini anak dari panti asuhan gitu. Tapi mereka benar-benar mengasihi anaknya dengan sepenuh hatinya. Kenapa? Karena mereka memutuskan untuk mengasihi anaknya. Tapi kalau seandainya terjadi perselisihan antara bapak dan anak, coba. Kalau udah terjadi kebencian di situ, susah untuk care. Anak-anak yang punya masalah dengan orang tuanya pasti akan menghabiskan waktu di jalan, di luar rumah ketimbang dalam rumah. Kenapa? Karena malas pulang ke rumah, pasti nanti diomelin. Malas pulang ke rumah karena nanti bapak begini. Malas pulang ke rumah nanti mama begini. Kenapa? Karena ada kebencian di situ. Kita nggak bisa care kepada orang tua. Kenapa? Karena ada kebencian di situ. Tetapi ketika kita memiliki kasih, maka kita akan berlama-lama mau hidup dalam rumah gitu. Ketimbang kita mau di luar, di jalan. Coba selidiki lah, teman-teman mungkin yang punya pengalaman suka hidup di luar itu. Kenapa? Karena di luar lebih asik gitu ya. Teman-temanku lebih menerima aku gitu ya. Aku bisa menjadi diriku apa adanya gitu. Teman-temanku menerima. Kenapa? Karena merasa bahwa orang tua terlalu keras, orang tua terlalu begini, menyakiti hati, melukai hati. Dan itulah yang akhirnya tidak bisa menimbulkan kepedulian. Bahkan berapa banyak akhirnya anak-anak yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo karena nggak mau repot. Karena apa? Karena mungkin punya luka yang lama yang ada dibentuk selama mereka hidup. Sehingga terjadinya putusnya hubungan itu. Secara garis keturunan mereka adalah keluarga, tetapi realitanya anak-anak seolah-olah tidak mengakui dan melalui perbuatannya kepada orang tuanya.
Artinya saudaraku yang kekasih, saudara hanya bisa peduli kepada orang-orang yang saudara kasihi. Saudara tidak bisa peduli kepada orang-orang yang tidak saudara kasihi. Nah, ketika kita dipanggil oleh Kristus, kasih itu yang menjadi landasan dalam hidup kita untuk memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita tidak akan memandang dia berbeda dengan orang yang lain. Kasih saya kepada seseorang di sini dan seseorang di sana sama. Karena kasih yang sama itu mengalir, yaitu kasih Allah yang mengalir dalam hidup saya. Sehingga saya mengasihi sama seperti satu dengan yang lain. Itulah persekutuan. Dan kasih persaudaraan itu hanya bisa dilahirkan ketika ada landasan kasih di dalam. Dan kasih yang menjadi landasan itu akan melahirkan kepedulian antar satu dengan yang lain. Coba saudara bayangkan di dalam Kisah pasal 2 ini. Mereka nggak kenal satu dengan yang lain, tetapi karena melalui pengajaran para rasul, melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul. Ini kan kejadian setelah Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Awalnya mereka bilang ini orang gila nih, masih pagi begini udah mabuk nih, ngomongnya udah bahasa-bahasa aneh gitu kan. Kemudian Petrus berdiri dan Petrus mengatakan mereka bukan mabuk. Kemudian Petrus berkhotbah di situ, 3.000 orang bertobat. Dan setelah 3.000 orang bertobat, mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan setelah itu terjadilah persekutuan ini. Mereka yang memiliki banyak harta, mereka menjualnya, membagikannya satu dengan yang lain. Semua itu hanya bisa terjadi karena ada kasih persaudaraan di dalamnya. Dan kasih persaudaraan itu menimbulkan kepedulian dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, di dalam persekutuan, karena kita tahu bahwa tujuan persekutuan itu adalah untuk saling memperhatikan, saling menasehati supaya giat menjelang hari Tuhan, maka kita harus tahu bahwa ketika kita masuk dalam persekutuan, kita harus memiliki effort di dalamnya. Dengan demikian kita harus memiliki ketekunan dan kesehatian. Ketika kita baca dalam Kisah pasal 2 ayat 46 itu kita menemukan begini, bahwa mereka yang tadi tidak saling kenal, orang-orang dari 3.000 yang bertobat itu menjadi jemaat, ini ya, mereka itu apa? Dengan bertekun dan sehati. Dan perhatikan loh, ketika mereka mendengar mujizat yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu ketika berbahasa dengan bahasa yang asing, itu orang-orang yang berbeda loh. Loh ini ngomongnya dari bahasa daerah ini ngomongnya dari bahasa daerah ini. Artinya mereka bukan orang golongan dari tempat yang sama. Dari kota yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tetapi ketika mereka menerima pesan yang disampaikan oleh Petrus dan memberi diri mereka sebagai jemaat pada saat itu, mereka menjadi satu. Mereka menjual harta milik mereka. Walau mereka nggak kenal siapa yang lain itu. Tapi mereka mau melakukan hal itu karena ada kasih persaudaraan di situ. Artinya ketika kita menjadi jemaat, kita menjadi gereja, kita menjadi orang percaya, menjadi mempelai Kristus, kita harus memiliki sikap hati yang demikian, yang mau bertekun dan bersehati. Nah saudaraku, gembira dan tulus hati ini di dalam di dalam versi yang lain, di dalam terjemahan New King James Version mengatakan, terjemahannya itu, tulus hati itu artinya bersahaja. Bagaimana gambaran bersahaja? Ada yang bisa menggambarkan suasana hati yang bersahaja? Adem, ayem gitu. Kok pengen aja dekat dengan dia gitu ya. Enak banget itu kalau datang ke tempat ke Shine itu enak banget datang ke situ tempatnya, wah tenang, tempatnya itu membawa damai. Jadi akhirnya nggak mau ke tempat yang lain, maunya ke Shine aja gitu. Iya, itu yang terjadi. Suasana hati yang ada dalam jemaat pada saat itu adalah suasana yang bersahaja, suasana yang tenang, suasana yang nyaman gitu loh. Gitu. Datang ke gereja lihat wajahnya semua berseri-seri, wah tenang banget, adem banget, damai banget. Itu yang dinamakan bersahaja. Perhatikan ini, suasana gereja
harusnya dengan suasana yang bersahaja. Kita bertekun, kita bersehati, kita bersahaja. Itu suasana yang digambarkan di dalam gereja mula-mula. Dan itulah tujuan gereja, tujuan persekutuan. Tujuan kita bersekutu. Bukan saling sikut. Mencari muka, mencari posisi, mencari promosi, mencari tempat gitu ya. Bahkan mencari jodoh gitu ya. Di gereja. Kita datang untuk bersekutu. Ada damai di situ. Ada ketenangan di situ. Kenapa? Karena tempatnya itu bersahaja. Supaya apa? Tujuannya kembali ke tadi. Tujuannya untuk apa? Saling memperhatikan, saling menasehati supaya apa? Giat menjelang hari Tuhan. Supaya tidak ada yang kendor. Saudara bayangkan kalau seandainya kita datang ke gereja, tempat di mana kita sudah stres di luar gitu ya. Kita dihakimi, dimarahin sama bos, dimarahin sama gebetan gitu ya. Dimarahin sama orang tua gitu loh. Gereja, datang ke gereja harusnya menikmati siraman rohani yang menyejukkan, memberikan wawasan yang baru, menegur dengan damai, dengan tenang, sehingga dia mengalami pertumbuhan rohani dan bisa dekat dengan Tuhan. Tapi ketika datang ke gereja, lihat orang-orang yang ada di gerejanya itu muka musam, muka marah, penuh penghakiman, penuh amarah gitu. Apa yang terjadi? Orang-orang akan pergi meninggalkan kita gitu. Kenapa? Karena gereja nggak jauh beda dengan tempat kerja saya. Ada sebuah ilustrasi. Pada suatu ketika ada seorang anak muda yang datang ke gereja. Dia selama setahun dia nggak pernah ke gereja, kemudian dia datang ke gereja. Tapi karena dengan gayanya yang baru, handphone lupa di silent pada saat itu. Kemudian pada saat itu pendeta sementara berkhotbah gitu ya. Sementara berkhotbah tiba-tiba handphonenya bunyi. Oh, langsung dari atas mimbar tuh pendeta semprot dia. Saudara itu tidak menghargai hadirat Tuhan. Saudara itu tidak menghargai firman Tuhan gitu ya. Handphone tidak dimatikan begitu. Kemudian jemaatnya di sekelilingnya dia melirik dengan wajah yang sinis, dengan wajah yang penuh penghakiman. Apa yang terjadi? Anak muda yang memutuskan datang ke gereja pada saat itu, setelah sekian lama tidak ke gereja, minggu depannya sudah tidak lagi ke gereja. 2 minggu berikut sudah tidak lagi ke gereja. 3 minggu lagi tidak lagi ke gereja. Kemudian suatu ketika orang yang duduk di sampingnya ini pergi ke sebuah diskotik gitu ya, dan bertemu dengan dia di sana. Loh, Mas ini kan waktu itu di gereja kan yang handphonenya bunyi itu kan, gitu ya. Kemudian dia tersenyum malah ya. Iya. Loh, kok di sini? Ngapain di sini? Iya, saya semenjak enggak ke gereja setiap minggu saya ke sini. Kenapa di sini? Saya di sini, saya dijamunya dengan baik ya. Penerimaan mereka baik ya. Saya nggak perlu mencari mereka, mereka datang mencari aku. Waktu baru duduk aja udah ditawarin, mau minum apa, mau pesan apa, gitu ya. Baru duduk aja udah ada yang datang sendiri ya. Saya boleh duduk di sini nggak? Sambutannya begitu damai. Kok seolah-olah saya merasakan damai di sini daripada damai di gereja katanya. Di gereja semua wajah penuh dengan kesinisan. Pendetanya menegur dengan keras, menghakimi dari mimbar gitu. Saudaraku yang kekasih, ini tidak menggambarkan apa yang dicerminkan oleh gereja. Gereja harusnya bertekun, bersehati, bersahaja. Kalau mau menegur, kalau ada pertikaian, panggil 4 mata. Kan ada kata-kata bijak yang luar biasa itu ya. Kalau mau memuji, memujilah di depan orang. Banyak gitu ya. Tapi kalau mau menegur, panggillah berdua. Maka itu tanda engkau mengasihi dia. Kalau saudaramu salah, panggil 4 mata. Tapi ketika dia baik, puji dia di depan semua orang. Tanda dia dihargai. Dia diterima. Jangan dia baru melakukan kesalahan di situ, pertama kali lagi. Kemudian langsung Nah, itu lambang gereja, persekutuan. Jadi kenapa kita harus bergereja? Kita harus berkumpul supaya semakin giat untuk menjelang hari Tuhan. Dan dalam gereja, maka kita harus bertekun dan kita harus bersehati. Dan ketekunan dan kesehatian ini akan menimbulkan kebersahajaan, kedamaian di dalam
komunitas kita. Sebagaimana Yesus itu adalah Tuhan bagi kita yang mengasihi kita, begitu pula dia mengasihi saudara kita. Makanya kembali kita dapat berkata dengan penuh sukacita, saya adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena saya membawa damai. Karena itu yang dikatakan oleh Alkitab, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, dipanggil untuk bersekutu. Sebagai mempelai Kristus, maka tujuan kita bersekutu adalah kita adalah tempat di mana terjadinya pertumbuhan jemaat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ketika kita baca di ayat 47, maka kita menemukan begini. Sambil memuji Allah, mereka yang tadi murah hati, mereka yang tadi bertekun, mereka yang tadi hatinya bersahaja, yang tulus hati gitu ya. Mereka itu sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Perhatikan ini. Pertumbuhan jemaat dalam konteks ayat ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, mereka disukai oleh semua orang. Mereka disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena mereka bersahaja itu. Orang dekat dengan mereka rasa tenang. Orang dekat dengan mereka rasa damai gitu loh. Bukan merasa dihakimi, bukan merasa dicurigai, bukan merasa tidak dipercayai gitu loh. Tapi mereka merasa tenang, merasa nyaman. Sehingga akhirnya mereka disukai oleh semua orang. Tapi perhatikan ini, walaupun mereka disukai oleh semua orang, tapi proses pertumbuhan jemaat itu dipengaruhi oleh hak prerogatif Tuhan. Maka Alkitab menjelaskan bahwa pertumbuhan jemaat itu terjadi karena Tuhan menambah jumlah mereka. Dan perhatikan ini, Tuhan menambah jumlah mereka dengan siapa? Orang-orang berdosa? Bukan. Tetapi dengan orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan tidak mengingat masa lalu mereka. Bahkan ketika Tuhan mengatakan bahwa mereka dipanggil untuk masuk dalam komunitas itu, Tuhan tidak mengatakan bahwa mereka datang sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan mengatakan bahwa mereka ditambahkan dengan orang-orang yang apa? Telah diselamatkan, saudaraku yang kekasih. Ini adalah sebuah nilai yang harus kita pahami. Jadi ketika seandainya ada saudara kita yang datang bersekutu dengan kita bersama-sama, jangan pandang dia sebagai orang berdosa. Walaupun dia penuh dengan tato, walaupun dia penuh dengan tindikan, walaupun rambutnya pang atau segala macam gitu. Tapi ketika dia datang bersekutu dengan kita, maka kita harus memandang bahwa Tuhan menambahkan orang-orang di antara kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Bukan orang berdosa. Kadang-kadang kita menghakimi orang terkait dengan apa yang kita lihat. Iya, mari kita belajar untuk tidak atau menilai seseorang dari wajahnya atau dari covernya. Kita melihat mereka sebagaimana Kristus melihat mereka. Mari perhatikan ayat ini dengan seksama. Bahwa mereka disukai oleh semua orang. Tetapi Tuhan yang menambahkan jemaatnya. Tapi ketika Tuhan menambahkan jemaatnya itu, Tuhan tidak mengatakan mereka ditambahkan dengan orang berdosa. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menambahkan mereka dengan orang-orang yang telah diselamatkan. Untuk itu kita memandang orang-orang yang ada di samping kiri kita, samping kanan kita, memandang mereka sebagaimana mereka adalah orang yang telah diselamatkan Kristus. Standar utama komunitas orang percaya dalam persekutuan. Jadi ketika ada saudaramu di sebelah kiri kanan, lihat dia sebagaimana dia adalah orang yang telah diselamatkan. Bukan lagi orang berdosa. Bukan lagi orang bejat, orang brengsek, orang bajingan gitu ya. Gitu. Tapi lihat sebagai orang yang telah diselamatkan. Dengan demikian ketika kita memandang dia, kita memandang sebagaimana dia adalah orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Jadi
Mari saudaraku yang kekasih, hiduplah sebagai mempelai Kristus, sebagaimana kita adalah dipanggil untuk bersekutu. Tujuannya untuk apa? Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25 mengatakan supaya kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati, supaya apa? Giat menjelang hari Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah anak-anak terang yang telah diselamatkan oleh Yesus. Ketika kita adalah anak-anak terang, maka kita hidup di dalam terang, bukan hidup lagi dalam kegelapan. Dengan demikian ketika kita bersekutu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang 47 ini, kita dapat belajar yang pertama adalah kita dipanggil untuk bersekutu dengan landasan kasih persaudaraan. Kemudian kita dipanggil untuk bersekutu dengan ketekunan dan kesehatian. Dan yang ketiga, kita dipanggil bersekutu sebagaimana untuk terjadinya pertumbuhan jemaat. Gitu ya. Dan pertumbuhan jemaat itu hanya bisa terjadi ketika kita memiliki hati yang bersahaja dan disukai oleh semua orang. Dan Tuhan menambahkan. Dan ketika Tuhan menambahkan, Tuhan tidak mengingat dia sebagai orang berdosa, tapi Tuhan menilai dia sebagai orang yang telah diselamatkan. Mari kita bangun komunitas kita sebagaimana kita adalah mempelai Kristus dengan value yang sama seperti yang telah diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya dan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami diselamatkan Tuhan. Kami ditebus dengan darah yang mahal untuk dijadikan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami sebagai mempelai Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dipanggil untuk bersekutu. Agar kami bisa saling menasehati, saling mendorong, saling memperhatikan. Agar kami bisa tetap giat menjelang hari Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan. Dan untuk mencapai semuanya itu kami hidup di dalam kasih persaudaraan. Kami hidup dengan ketekunan dan kesehatian Tuhan. Agar gereja ini boleh mengalami pertumbuhan jemaat. Di mana orang-orang menyukai gereja ini. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa orang-orang yang telah diselamatkan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada kami yang masih dalam proses pertumbuhan kami Tuhan, yang masih sulit untuk melepaskan kehidupan kami yang lama. Tapi kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menanggalkan kehidupan kami yang lama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami taruh sepenuhnya firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan jamah hati setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak,
gunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Kami Kau sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa ibadah hari ini Tuhan, firman yang kami dengar adalah firman yang hidup, firman yang dapat membebaskan kami, memerdekakan kami, melawat kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari jamah kami. Kami percaya walaupun ibadah kami pada hari ini sudah selesai, tapi kami percaya bahwa Tuhan terus menjamah hati kami, melawat kami, memperbaharui hidup kami, sehingga pada akhirnya kami akan menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau menutup ibadah kami pada siang hari ini, namun kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemimpin negara ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi presiden, wakil presiden, dan para menteri dan jajarannya yang membantu presiden Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengangkat pemimpin bagi bangsa ini, maka Tuhan pula yang akan menuntun mereka untuk menjalankan pemerintahan bangsa ini, untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik, untuk membawa bangsa ini untuk menjadi lebih sejahtera Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan yang juga menyertai setiap para badan yang menjadi bertanggung jawab untuk menangani COVID-19 ini Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, tenaga medis Tuhan yang berjibaku, berjuang sebagai garis terakhir Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang penderita COVID. Tuhan juga menjaga mereka, memberikan penghiburan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, dan menjaga kesehatan mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi bangsa Indonesia Tuhan, masyarakat bangsa ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjamah kami sehingga kami memiliki kesadaran yang kuat untuk mematuhi protokol kesehatan Tuhan yang ada, sehingga bangsa ini bisa cepat untuk bisa melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga bagi adik-adik kami yang sementara ini persiapan untuk ujian akhir nasional Tuhan. Dalam kondisi di mana mereka harus sekolah secara online dari rumah, namun hendak mempersiapkan masa depan mereka, kami berdoa secara khusus Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka sehingga mereka mampu untuk bisa mempersiapkan diri mereka dengan bertanggung jawab untuk
menghadapi ujian akhir nasional ini Tuhan, sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kerja keras yang mereka kerjakan Tuhan. Berdoa untuk masa depan mereka yang masih bergumul dengan masa depan mereka Tuhan jamah. Biarkan suara Tuhan lebih kuat lagi didengar mereka Tuhan tentang panggilan hidup mereka, sehingga mereka dapat menentukan masa depannya sesuai dengan pimpinan yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Berdoa untuk setiap jemaat yang dalam usahanya, kami percaya Tuhan terus memberkati mereka, karena kami percaya bahwa apa yang telah dipercayakan kepada kami melalui usaha yang kami tekuni, pekerjaan yang kami kerjakan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati usaha kami, pekerjaan kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Yang masih studi, Tuhan terus memimpin dan menyertai kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Gea, Clay, Ella, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan juga persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput para mempelainya. Kami klaim berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya persilakan untuk duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.